Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rayhan Maulana Akbar dari kelas Manajemen Reguler Doha. Di sini saya akan menjelaskan materi syariah dari materi 1 sampai dengan 7. Pertama-tama yang terhormat dosen pengampu Dr. Andes Ahmad Alim MA. Di sini saya akan menjelaskan tentang materi roh dan al-naf. Latar belakangnya, Allah Subhanahu wa taala menciptakan manusia lebih mulia dari makhluk ciptaannya yang lain. Manusia mempunyai kelebihan di antara makhluk lain. Kelebihan manusia adalah manusia mempunyai dua dimensi, yaitu dimensi materi dan dimensi spiritual. Dimensi materi manusia dinamakan juga dengan dimensi hewani, dan dimensi spiritual manusia dinamakan dengan roh. Allah Subhanahu wa taala menciptakan manusia terdiri dari dua bagian, yaitu jasad dan roh. Roh dalam diri manusia adalah sesuatu yang dapat berpikir, dan tubuh dianggap sebagai yang tidak bias. Selanjutnya ada pengertian ruh. Ruh adalah jisim yang halus bentuknya atau sebagaimana malaikat dan setan, yang merupakan tempat akhlak terpuji. Dengan demikian, ruh berbeda dengan nafs dari sisi potensi positif dan negatif. Selanjutnya ada pengertian al-naf. Al-naf yang berarti totalitas diri manusia, sehingga jika disebut nafka atau dirimu, maka berarti dirimu secara keseluruhan. Bukan tangan, bukan kaki, bukan pikiran, tetapi keseluruhan dirimu yang membedakan dengan orang lain. Jiwa adalah sosok yang bertanggung jawab atas segala perbuatan kemanusiaannya. Jiwa memiliki kebebasan untuk memilih kebaikan atau keburukan dalam hidupnya. Selanjutnya ada roh sebagai makhluk baru. Semua rasul sepakat bahwa roh itu baru dan berupa makhluk atau sesuatu yang diciptakan, dibuat, diatur, dan dikuasai. Hal ini diketahui pasti dari agama yang dibawa para rasul. Yang demikian ini dapat diketahui secara pasti dari agama yang dibawa para rasul, sebagaimana dapat diketahui secara pasti dari agama mereka bahwa alam ini baru, bahwa kebangkitan badan akan terjadi, bahwa hanya Allah semata yang menciptakan dan segala sesuatu selainnya adalah makhluk ciptaannya. Selanjutnya ada hubungan roh dan al-naf. Hubungan roh dan jiwa hidup ini penuh dengan cobaan dan godaan. Apabila tidak mampu menahannya, maka kita akan tergelincir pada kehidupan yang rendah, kehidupan yang hanya memperuntukkan hawa nafsu. Ujung dari semua itu adalah kehidupan hewaniah yang hanya memperurutkan insting biologis saja atau badaniah. Menghadapi potensi hewaniah itu, maka manusia oleh Allah Subhanahu wa taala dikarunia ruh. Adapun ketika badan dan ruh itu berinteraksi, maka lahirlah jiwa manusia. Jadi jiwa manusia adalah kesatuan badan dan ruh manusia yang membangkitkan segala aktivitas manusia. Selanjutnya, materi kedua tentang psikologi keluarga sakinah. Apa itu keluarga? Keluarga adalah unit terkecil dalam masyarakat yang terdiri dari suami istri atau suami istri dan anaknya, atau ayah yang anak dan anaknya, atau ibu dengan anaknya, atau keluarga sedarar dalam garis lurus ke atas ke bawah sampai dengan derajat ketiga. Jadi yang dimaksudkan keluarga di sini adalah seluruh penghuni rumah dari akibat hubungan pernikahan. Selanjutnya ada kriteria dalam memilih pasangan. Yang pertama itu agamanya, yang kedua rupanya, yang ketiga nasab, yang keempat harta, dan selanjutnya ada ciri-ciri keluarga sakinah. Yang pertama itu memiliki niat yang dalam membina rumah tangga yang baik, yang kedua memegang prinsip pernikahan, yang ketiga menjalankan hak dan kewajiban dari setiap pasangan, yang keempat selalu mengingatkan untuk beribadah kepada Allah, yang kelima menjadikan tempat tinggal yang nyaman, tentram, dan harmoni. Selanjutnya materi ketiga tentang fikih akidah. Pengertian akikah. Akikah dalam bahasa Arab berarti rambut yang tumbuh di kepala anak yang baru lahir atau bayi. Menurut istilah, penyembelihan binatang ternak berkenan dengan kelahiran anak sebagai rasa syukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Selanjutnya ketentuan akikah. Yang pertama itu anak perempuan 1 ekor kambing, yang kedua anak laki-laki 2 ekor kambing, 3 kembar tetap 2 ekor kambing. Selanjutnya ada pelaksanaan akikah. Akikah dilaksanakan pada hari ke-7 kelahiran anak, dan kalau belum mampu hari ke-14 dan 21 atau 21 hari. Tetapi lebih utama pada hari ke-7 dari samurah
Dari Nabi Muhammad SAW, beliau bersabda, setiap anak tergadai dengan akikahnya yang disembelihnya pada hari ketujuh, dicukur rambutnya dan diberi nama. Hadis Ibnu Majah. Selanjutnya ada syarat hewan untuk akikah. Pada dasar syarat hewan untuk akikah sama dengan kurban, yakni yang pertama cukup umur, tidak cacat, sehat atau tidak sakit. Selanjutnya ada sunnah dalam pelaksanaan akikah. Yang pertama itu penyembelihan hewan sebaiknya dilakukan oleh bapak si anak. Yang kedua, mencukur rambutnya. Yang dicukur kemudian ditimbang dengan emas atau perak, kemudian bersedekah bersenilai emas dan perak tersebut. Yang ketiga, memberikan nama yang baik. Selanjutnya ada materi keempat tentang fikih kurban. Pengertian fikih kurban. Dalam istilah ilmu fikih, hewan kurban biasa disebut dengan nama al-udiyah yang bentuk jamaknya al-adahi. Secara bahasa kurban berasal dari kata koraba yang berarti dekat. Secara syariat, kurban artinya ibadah dalam bentuk melaksanakan penyembelihan hewan tertentu atas dasar perintah Allah Subhanahu wa taala. Selanjutnya ada hukum kurban. Ibadah kurban hukumnya sunnah muakkadah atau sunnah yang sangat dianjurkan. Bagi orang yang mampu melakukannya lalu ia meninggalkan hal itu, maka ia dihukumi makruh. Hal ini berdasarkan hadis yang diriwayatkan oleh Bukhari dan Muslim bahwa Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam pernah berkurban dengan 2 kambing yang sama-sama berwarna putih, kehitam-hitaman dan bertanduk. Beliau sendiri yang menyembelih kurban tersebut dan membacakan nama Allah serta bertakbir. Dari Ummu Salamah radhiyallahu anha, Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, dan jika kalian telah melihat hilal, maksudnya bulan Zulhijjah, dan salah seorang di antara kamu ingin berkurban, maka hendaklah ia membiarkan rambut dan kukunya. Dalil bahwa ibadah kurban ini sunnah, bukan wajib, diriwayatkan dari Abu Bakar dan Umar radhiyallahu anhu bahwa mereka berdua belum pernah melakukan kurban untuk keluarga mereka berdua, lantaran keduanya takut jika perihal kurban itu. Selanjutnya ada keutamaan ibadah kurban. Dari Aisyah radhiyallahu anha, Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, tidak ada suatu amalan pun yang dilakukan oleh manusia pada hari raya kurban yang lebih dicintai Allah Subhanahu Wa Taala dari menyembelih hewan kurban. Sesungguhnya hewan kurban itu kelak pada hari kiamat dan datang beserta tanduk-tanduknya, bulu-bulunya dan kuku-kukunya. Dan sesungguhnya sebelum darah kurban itu menyentuh tanah, ia atau pahalanya telah diterima di sisi Allah Subhanahu wa taala, maka beruntunglah kalian semua dengan pahala kurban itu. Hadis riwayat Tirmizi. Yang selanjutnya ada ketentuan hewan kurban. Jenis binatang yang diperbolehkan untuk dijadikan kurban adalah unta, sapi, kerbau, kambing, atau biri-biri. Adapun ketentuan hewan-hewan tersebut adalah yang pertama unta yang sudah berumur 3 tahun, yang kedua ada sapi atau kerbau yang sudah berumur 2 tahun, kambing yang sudah berumur 2 tahun, domba atau biri-biri yang sudah berumur 1 tahun atau lebih atau telah bergigi. Selanjutnya ada binatang-binatang yang tidak diperbolehkan untuk kurban. Syarat-syarat binatang yang untuk kurban adalah binatang yang bebas dari aib atau cacat, karena itu tidak boleh berkurban dengan binatang yang aib seperti di bawah ini. Yang pertama, yang penyakitnya terlihat dengan jelas. Yang kedua, yang buta dan jelas terlihat kebutaannya. Yang ketiga, pincang sekali. Yang keempat, yang sumsum tulangnya tidak ada karena kurus sekali. Selanjutnya materi kelima tentang fikih jenazah. Pengertian jenazah. Kata jenazah diambil dari bahasa Arab yang berarti tubuh mayat dan berarti menutupi. Jadi secara umum kata jenazah memiliki arti tubuh mayat yang tertutup. Selanjutnya ada kewajiban memandikan jenazah. Yang wajib dalam memandikan jenazah itu ialah menyampaikan air 1 kali ke seluruh tubuhnya walaupun ia sedang junub atau haid sekalipun. Lebih utama meletakkan mayat di tempat yang ketinggiannya ditinggalkan pakaian dan ditaruh di atas sesuatu yang dapat menutupi auratnya. Ini jika mayat itu bukan mayat seseorang atau
anak kecil. Selanjutnya ada hal-hal yang harus diperhatikan dalam memandikan jenazah. Yang pertama itu mayat itu Islam. Yang kedua lengkap tubuh atau ada bagian tubuhnya walaupun sedikit. Yang ketiga jenazah itu bukan mati syahid. Selanjutnya materi ke-6 tentang fikih manasik haji. Pengertian haji. Haji adalah rukun Islam tahunan ke Mekah, kota suci umat Islam, dan kewajiban bagi umat Islam yang harus dilakukan setidaknya sekali seumur hidup mereka oleh semua orang muslim yang secara fisik dan finansial mampu melakukan perjalanan. Selanjutnya ada syarat wajib haji. Yang pertama itu Islam, berakal, balik, merdeka, mampu, aman, dan tersedia kendaraan. Yang selanjutnya ada rukun wajib haji. Yang pertama itu ihram, yang kedua wukuf di Arafah, yang ketiga tawaf, yang ketiga sa'i, yang kelima tahallul. Selanjutnya materi ke-7 tentang keadilan Rasulullah SAW. Pengertian keadilan. Keadilan adalah menghargai hak setiap individu dan memberikan perlakuan yang adil kepada semua orang tanpa memandang latar belakang, status sosial, atau jenis kelamin. Keadilan dalam Islam. Keadilan dalam Islam adalah salah satu prinsip dasar dalam Islam yang Rasulullah SAW mengajarkan bahwa keadilan adalah salah satu dasar Islam. Rasulullah SAW mengatakan keadilan adalah kunci keberhasilan. Hadis riwayat Islam. Sekian presentasi yang dapat saya sampaikan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.